Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat kesempatan dan kesehatan. Selawat dan salam tak lupa pula kita hantarkan kepada sang revolusioner sejati yang telah mampu merubah peradaban zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul dakwah atau ceramah yang akan Ananda sampaikan pada kesempatan yang mulia ini yaitu kematian menurut Al-Quran dan hadis. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi ini pasti dan pastinya akan merasakan yang namanya kematian. Tidak ada satupun makhluk Allah yang diciptakan yang tidak akan merasakan yang namanya kematian. Walaupun kita berlindung di balik benteng yang kokoh atau di balik kedokteran yang canggih, bahkan ratusan dokter terbaik di muka bumi ini pasti dan pastinya akan merasakan yang namanya kematian. Kematian sudah ditentukan waktunya, tidak dapat dipercepat maupun diperlambat. Rasa sakit sakaratul maut seperti tusukan 300 pedang. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, Kulun nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ada sebuah kisah yang menceritakan keinginan seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia ingin melihat perumpamaan wajah malaikat maut ketika ingin mencabut nyawa orang yang zalim. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan gambaran wajah malaikat maut ketika sedang mencabut nyawa orang yang zalim, yaitu sosok pria yang besar, berkulit legam, memiliki rambut berdiri dan memiliki 2 mata, satu di depan dan satu di belakang, menggunakan pakaian yang serba hitam. Lalu pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam pingsan dan tak sadarkan diri. Saking menyeramkannya wajah malaikat maut ketika ingin mencabut nyawa orang-orang yang zalim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu kita ketahui para hadirin bahwasannya kita hidup di dunia ini tidak untuk selama-lamanya, tidak untuk selama-lamanya, tetapi masih ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu di akhirat nanti. Kita hidup di dunia ini hanya untuk mencari bekal sebanyak-banyak mungkin untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah para hadirin kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan semasa hidup kita. Jika kita menanamkan kebaikan dalam kehidupan kita ini di dunia ini, maka buah kebaikanlah yang akan kita petik di akhirat nanti. Jika kita menanamkan banyak keburukan di dalam dunia ini, kita hidup di dunia ini, maka
keburukanlah yang akan kita petik di akhirat nanti. Kalau kita menginginkan surga, maka marilah kita berbondong-bondong melakukan kebaikan semasa hidup kita ini. Jika kita menginginkan neraka, perbuatlah hal-hal yang buruk sehingga akan memasukkan ke dalam neraka. Untuk itu, saya pribadi mengajak kepada para hadirin untuk senantiasa melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang telah saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah, kesalahan hanyalah milik saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamis shadiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Lestari dengan NIM 200305058.